Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Anas. Sekarang kita akan belajar tentang bahasa pemrograman C ya. Bagi yang sudah mungkin mempelajari bahasa pemrograman Pascal atau Visual Basic, ini agak berbeda ya dengan apa yang kita pelajari. Tapi terkadang memang ada kesamaan. Kita langsung buka aja. Di sini saya menggunakan program yang namanya Safri. Kenapa? Karena dengan Safri ini dia memberikan kemudahan yang sangat banyak ya. Bisa kita lihat contohnya di sini ketika saya membuat misalnya seperti ini, dia akan otomatis membuat kurung tertutup. Saya mengetik buka kurung ya, dia akan otomatis mengetikkan sendiri tutup kurungnya. Oke. Di sini saya membuat program yang pertama. Ini adalah program yang pertama dan yang saya kira ini cukup mudah ya. Saya akan jelaskan yang pertama. Di sini ada yang namanya header. Di sini ya, jelas H. Maksudnya di sini adalah header. Include. Ada dua ya. Kita sertakan dua include. Duanya ini itu berfungsi untuk memanggil yang namanya program. Jadi include ini itu wajib disertakan setiap kali kita membuat suatu program. Saya tuh kita melihat di baris ketiga di sini ada main. Fungsi main ini sangat penting ya. Setiap kita kali akan membuat suatu program yang akan dijalankan, kita mengawalinya dengan main. Main di sini fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan bahwa yang namanya setelah main itu adalah program yang akan dijalankan. Dan setelah main, setelah buka dan tutup kurung, kita harus mengisi ini ya. Seperti buka kurung, ini adalah tanda di awal dimulainya suatu program. Dan seperti ini itu adalah tanda akhir suatu program. Seperti hanya kalau misalnya di Pascal itu ada ini ya, ada begin, ada end. Tapi kalau misalnya di bahasa pemrograman C beda lagi, kita menggunakan yang seperti ini. Di sini ada kita ngelihat print. Apa sih fungsinya? Coba pertama ya, sekarang kita ngelihat dulu hasilnya ya. Ketika kita compile, kita run, kita jalankan, programnya akan jalan seperti ini. Belajar pemrograman C di STEMIC AUB Surakarta ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tutup. Jadi fungsi dari print ini itu adalah menampilkan tulisan di layar ya, menampilkan apa yang kita akan tampilkan di layar. Di sini print saya ingin menampilkan yang namanya tulisan belajar pemrograman C. Makanya ketika saya jalankan di sini akan keluar ini belajar pemrograman C. Di sini kita lihat ada yang namanya garis miring N. Fungsi dari garis miring N itu adalah untuk membuat new line atau paragraf baru. Kalau seandainya saya tidak menyertakan garis miring N, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, lihat ya. Tadi tulisan di STEMIC AUB Surakarta itu berada di bawah ya, di paragraf baru. Tapi ketika saya menghapus garis miring N-nya, maka di STEMIC AUB Surakarta itu berada satu baris dengan belajar pemrograman C. Jadi di sini sebelum kita menutup dengan tanda petik, saya berikan dengan garis miring N. Ingat ya, kalau misalnya kita ingin menampilkan suatu tulisan, maka tulisan itu harus kita beri yang namanya tanda petik. Oke, setelah itu kita tutup kurung. Dan satu lagi yang penting, ini adalah tanda dari setiap kali suatu perintah. Kita harus mengakhirinya dengan tanda petik seperti ini ya. Kemudian yang kedua sama lagi ya, print listen AUB Surakarta new line kita. Kalau seandainya tanda petik ini kita hapus ya, maka programnya tidak akan bisa jalan, akan muncul pesan error ya. Makanya kita harus berikan setiap kali ada perintah kita tutup dengan ini. Kemudian kita lihat di sini ada gauge. Apa fungsinya gauge? Gauge itu berfungsi agar program yang kita jalankan itu berhenti sejenak sebelum kita tutup. Kalau seandainya saya
tanpa menggunakan gauge, kita lihat hasilnya kan seperti ini ya. Sekarang tes. Di sini langsung ada tulisan press any key to continue. Ketika saya menekan tombol apapun, programnya otomatis tertutup. Tapi ketika saya menggunakan fungsi gauge, program akan berhenti sementara, akan berjalan. Kemudian ketika saya menekan suatu tombol, maka akan tulisan press any key to continue, dan ketika saya menekan tombol lagi, programnya akan berhenti ya. Di sini kita lihat lagi ada yang namanya ini ya. Ini adalah tanda dari akhir suatu program. Tadi ketika sudah selesai mengetikkan suatu bahasa pemrograman, maka harus kita tutup dengan ini ya. Cukup sekian mungkin dari saya untuk pagi ini. Oke, see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.